Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Ahmad Setiawan, tentunya di pelajaran PJOK. Untuk minggu ini ya, tolong disiapin dulu LKS-nya. Kalau belum siap, tolong di pause dulu video ini. Oke, ya kita lanjut. Coba kamu buka halaman ya, bagian atletik tuh, halaman 24 ya. 24 dibuka terlebih dahulu. Nah, ini dia atletik dan bela diri lanjutan. Ya, sepertinya saya akan mereview kembali yang sebelumnya. Mari kita lanjut. Atletik. Oh ya, ketika saya bacakan, tolong kamu juga baca juga biar sama-sama paham. Oke, ya kita lanjut. Di sini atletik, 1, jalan cepat. Jalan cepat adalah gerakan maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Setiap kaki melangkah. Oh, ini dia. Setiap kali melangkah kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Saat melangkahkan, satu kaki harus berada di tanah, maka kaki tersebut harus lurus atau lutut tidak bengkok dan tumpuan kaki dalam keadaan posisi tegak lurus. Dalam artian gini ya. Nih, saya bahas lagi kembali. Namanya jalan cepat, kamu jalan nggak boleh namanya putus nih. Putus kaki kamu, udah gitu bengkok lagi ya. Namanya jalan gimana sih ya? Ingat lurus aja kaki kamu. Oke, kurang lebih gitu. Nah, diikuti dengan pahanya juga ikut gitu. Kurang lebih begitu. Nah, kemudian nih ada nomor-nomor yang dilombain, maksudnya ya. Nomor-nomor yang diperlombakan dalam jalan cepat yaitu pria. Maksudnya di sini dengan pria itu pria tapi seniornya ya. Untuk senior yaitu yang pria dari 10, 20, 30, 50 km. Oh ya, cukup jauh juga tuh dari 10 km, 20, 30 hingga 50 km. Ya, lumayan. Nah, untuk junior yang A, yang pria itu dari 5, 10 hingga 20 km. Untuk junior B di situ ya dari 5 hingga 10 km. Adapun yang untuk pelajar ya, ini untuk pelajar nih, untuk kamu khususnya. Untuk siswanya ya, yang pria itu dari 1 km, 3 hingga 5 km. Kemudian nah ini wanita, nah itu dari 3, 5, 10 hingga 20 km ya untuk wanita seniornya. Kemudian untuk wanita juniornya ada dari 3 ya hingga 5 km. Maksud bukan hingga, 3 dan 5 km. Kemudian untuk junior B-nya untuk wanita dari 3 dan 5 km sama ya junior. Yang A sama junior B sama. Nah, kemudian untuk pelajar ya, pelajar wanitanya nih, siswinya, untuk kamu siswinya itu dari 1 km dan 3 km. Nah, kemudian dalam olahraga jalan cepat terdapat beberapa teknik yang harus dikuasai, antara lain sebagai berikut ya. Ini teknik startnya. Ingat, dalam jalan cepat, jalan cepat ya, itu menggunakan teknik start berdiri ya. Start berdiri otomatis dia dari diri, kurang lebih gitu. Nah, intinya dari ini ya, yang saya simpulkan dari 1 sampai 4 itu intinya gini. Saat kamu berdiri ya, kamu pas main lomba. Nah, misalkan ini garis start ya, kamu berdiri di garis start, kemudian ini garis start misalkan ya. Nah, kamu langkahkan kurang lebih 1 meter ke belakang. Nah, ketika bersedia, kaki kamu maju 1 ya, terserah yang mana. Kemudian tangan kamu, nah begini ya, bersedia. Ingat, kaki kamu ke depan, tangannya begini. Nah, bersedia, siap, baru mulai gitu ya. Nah, siap, agak condong ke depan, baru mulai. Nah, kurang lebih gitu. Kemudian teknik jalan cepatnya. Nah, itu udah saya bahas ya waktu itu. Untuk lebih jelas ya, kamu ya tengok videonya sebelumnya. Oke. Nah, kemudian yang saya ingin bahas di jalan cepat ini, nah ini dia peraturannya, peraturan jalan cepat. Lihat halaman 25.
Adapun pokok-pokok peraturan jalan cepat ya adalah satu, pada waktu melangkah salah satu kaki harus selalu tetap kontak dengan tanah. Yang seperti saya jelasin sebelumnya, ingat harus tetap kontak. Ini begini baru, ya gitu, nggak ada putus, ya nggak boleh. Kemudian yang kedua, diskualifikasi atau larangan untuk berlomba atau nggak boleh melanjutkan perlombaan atau kamu dikeluarin. Oke, disebabkan oleh yang A, gagal atau tidak memenuhi definisi jalan cepat pada waktu perlombaan, ya syarat-syaratnya itu ada. Nah kemudian yang B, melakukan pelanggaran pada saat perlombaan berlangsung. Yang C, pada lomba jalan cepat yang dilaksanakan di trek, ya di trek atau lintasan, peserta yang terkena diskualifikasi harus meninggalkan lintasan. Jika perlombaan jalan cepat dilaksanakan di jalan raya, peserta yang kena dis harus mencopot nomor dadanya dan segera keluar meninggalkan perlombaan, kurang lebih gitu. Nah kemudian yang nomor 2 ada lari jarak pendek atau yang disebut dengan sprint. Nah di sini dia, lari jarak pendek atau sprint adalah semua perlombaan lari di mana peserta berlari dengan kecepatan penuh atau maksimal sepanjang jarak yang harus ditempuh. Kelangsungan gerak pada sprint secara teknik sama. Kalau ada perbedaan hanya terletak pada penghematan penggunaan tenaga karena perbedaan jarak yang harus ditempuh. Makin jauh jarak yang harus ditempuh, makin membutuhkan daya tahan yang besar. Nomor-nomor pada lari jarak pendek yaitu ada yang diperlombain ya, ada 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Kemudian dengan lebar lintasan 1,22 meter dan tinggi tiang finish 1,50 meter. Sebelum melakukan sprint, pelari atau disebut dengan sprinter, harus melakukan tahap persiapan terlebih dahulu. Pada tahapan ini yang ditekan adalah sikap relaksasi, yaitu dengan menarik napas agar pelari dapat lebih rileks. Adapun gerakannya yaitu mengangkat kedua tangan sambil menarik napas, dilanjutkan dengan menurunkan tangan dengan memulai sikap start serta menghembuskan napas sering dengan gerakan tangan ke bawah. Teknik yang harus dikuasai oleh pelari cepat atau sprint adalah start atau tolakan, lari sprint, dan finish. Start lari jarak pendek yaitu start jongkok. Start ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu start pendek, start menengah, dan start panjang. Penamaan start tersebut tergantung pada penempatan lutut kaki belakang. Seseorang pelari bebas menentukan jenis start yang akan digunakan dalam lari jarak pendek. Nah, ini dia penting ya. Kalau tadi jalan cepat menggunakan start jongkok, sedangkan kalau dalam lari jarak pendek menggunakan namanya start jongkok. Kalau jalan cepat menggunakan start berdiri, kalau lari jarak pendek menggunakan start jongkok ya. Nah untuk melakukan start, ingat kalau start jongkok, tangan kamu nih bentuknya V. Ada garis, misalkan di garis nih, bukannya di depan garis ya, begini nih, bukan di belakang garis, pas. Paham di sini ya. Tuh dua-duanya itu juga lurus, udah gitu selebar bahu lebih dikit ya, tuh lebih mana sih, tuh ya lebih lebar daripada bahu. Nggak boleh begini juga ya, B selebar bahu tapi agak jarak ya, kurang lebih gitu. Nah di sini ada start pendek atau band start, kemudian ada start menengah atau medium start, kemudian start panjang atau long start. Ya itu sama aja ya, start jongkok, cuman bedanya di dengkul kamu doang yang ke belakang, salah satu kakinya di belakang. Nah kemudian ada aba-abanya nih. Ingat, dalam start jongkok setiap aba-aba beda. Contohnya bersedia. Nah ini kesalahannya, kan ada bersedia, siap, mulai. Sebelum wasit ngomong bersedia ya,
kamu jangan inian dulu ya, apa namanya, langsung jongkok, tapi apa, diri dulu ketika wasit ngomong bersedia, baru posisikan bersedia. Nah, turun, jongkok, lurusin ya, bersedia, siap. Nah, kalau udah kasih siap, ingat pinggul kamu atau kaki kamu langsung angkat, bersedia, siap. Nah, ketika mulai atau iya, baru kamu lari sekencang-kencangnya. Ingat, dalam sprint ini harus lari dari awal sampai akhir sekencang-kencangnya. Dan masalahnya adalah gini, dalam lari jarak pendek ini itu ada teknik yang itu karena menentukan banget, yaitu ketika start. Maksudnya apa? Sudah siap, mulai. Nah, ketika mulai itu benar-benar kamu itu adalah penentunya gitu, kurang lebih. Biasanya itu penentu banget ya pada saat start, kurang lebih gitu. Nah, kemudian ada, oh ya, udah gitu lengan kamu juga harus diayunin. Ingat, ayunnya nggak boleh lebih dari hidung deh, si hidung nih ya, segini aja lari. Nah, ingat, nggak boleh kali sampai lebih, nggak boleh. Oke. Kemudian sikap badan kamu harus condong ke depan, condong gitu ya, dari awal sampai akhir condong, kurang lebih gitu. Kemudian di sini ada yang halaman 27 ya, ada teknik memasuki garis finish. Yang nomor 1, pelari terus berlari secepat-cepatnya tanpa mengurangi kecepatan dan mengubah sikap ya, seperti saya jelasin sebelumnya. Kemudian pelari memasuki garis finish dengan membusungkan dada ke depan dan kedua tangan ke belakang. Berarti ketika udah sampai finish, nah ini tangan ke belakang nih. Tau gak sih kayak film Naruto? Kurang lebih gitu dah ya. Tangan ke belakang, dadanya ke depan, langsung membusungin, kurang lebih gitu. Nah, kemudian yang ketiga, pelari menjatuhkan salah satu bahu ke depan atau memiringkan sisi tubuh bagian atas ke depan ya, dada dan bahu. Yang perlu diperhatikan yaitu saat memiringkan badan ke depan jangan berlebihan karena gerakan tersebut dapat mengganggu keseimbangan badan ya, kayak saya bilang tadi, langsung nunduk. Dalam arti di sini nggak boleh berlebihan, jangan sampai ke bawah banget. Takutnya ketika kamu ke bawah banget ya, karena ini mempengaruhi nih keseimbangan kamu. Otomatis apa, kalau keseimbangan kamu nggak stabil, yang terjadi adalah jatuh ya. Nah, dada kamu yang masalah ya, kamu bisa lari sekencang-kencangnya, kamu jatuh dengan posisi dada duluan, bahaya. Oke, boleh kayak begitu, tapi jangan sampai berlebihan banget, itu bahaya. Oke. Nah, kemudian yang saya akan bahas adalah ini dia, lompat jauh, halaman 28. Lihat halaman 28 yang nomor 3 yang atas nih ya. Lompat jauh merupakan salah satu aktivitas pengembangan akan kemampuan daya gerak yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain. Dalam lompat jauh terdapat 3 macam gaya, yaitu lompat jauh, gaya jongkok atau tuck, gaya menggantung atau hangstyle, dan gaya jalan di udara atau locking in the air. Gaya-gaya lompat jauh mengatur sikap badan sewaktu melayang di udara. Oleh karena itu, teknik lompat jauh sering disebut juga gaya lompat jauh. Ya, maksudnya harusnya kan disebutnya lompat jauh, tapi sering disebutnya dengan gaya lompat jauh. Oke. Nah, ini kayaknya materi ini udah saya bahas juga nih. Baru banget, masih hangat nih kemarin. Oke. Nah, yang saya ingin bahas di sini adalah ininya. Mana? Sebentar ya. Kesalahan nih, nggak ada. Ya udah deh. Nih, ya ini dia. Teknik dasar lompat jauh. Teknik, ya lihat yang bawahnya ya. Teknik dasar lompat jauh. Teknik-teknik yang harus dipelajari ketika akan melakukan olahraga lompat jauh diantaranya adalah teknik awalan, teknik tumpuan, teknik melayang, dan teknik mendarat. Kamu juga teknik awalan. Teknik awalan berarti kamu lari ya, kayak kemarin saya contohin tuh di videonya. Kemudian ada teknik tolakan atau lompat. Kemudian teknik melayang, ya habis lompat ya otomatis melayang.
Kemudian teknik pendaratan. Ingat, teknik awalan kamu lari sekenceng-kencengnya tanpa mengurangi kecepatan sedikit pun. Dan ingat, biasanya kamu itu sering melakukan kesalahan adalah kamu malah fokus dengan papan tolakannya. Ketika kamu lari, kamu fokus banget nih papan tolakannya. Itu adalah kesalahan terbesar. Ya, ingat, kamu lari sekenceng-kencengnya. Makanya harus ada namanya latihan. Ketika lari, kamu udah prediksi, ya udah bisa tanpa namanya harus bertumpu banget sama papan tolakan. Ingat, tujuan kamu adalah melompat sejauh-jauhnya. Bukannya tujuan kamu adalah pengen lompatnya pas. Bukan, itu kesalahan. Kemudian yang kedua adalah teknik tolakan atau lompat. Nah, ingat, ketika melompat gunakanlah salah satu yang paling kuat, ya, entah kiri ataupun kanan. Makanya untuk timing yang pas antara kiri atau kanan kaki kamu ini, ya harus berlatih sesering mungkin, ya, biar nggak tiba-tiba kegok, harusnya kanan tiba-tiba kiri nih, pas kiri kegok deh, katanya kakinya kamu yang lemah. Itu ketika lompat otomatis kurang maksimal, kurang lebih gitu. Nah, yang C, teknik melayang. Nah, ketika melayang, ingat ya, mau gaya apapun itu tangan kamu yang benar. Misalkan contohnya gaya apa di sini, gaya jongkok atau tak deh. Nah, kalau gaya jongkok kan otomatis tangannya ke depan. Ya, ketika habis melompat langsung tangannya dilempar ke depan, melenting kayak udang. Itu supaya apa? Dapat dorongan lagi. Nah, ingat itu. Udah gitu, ketika mau mendarat kaki kamu harus nekuk. Ya, ingat, harus nekuk nih. Oke, jangan lurus aja, tapi nekuk, agak sedikit nekuk, kurang lebih gitu. Nah, kemudian ada teknik pendaratan. Nah, kalau teknik pendaratan, ingat, ketika mendarat kaki kamu harus nekuk. Dan perlu diperhatikan, ya. Teknik pendaratan yang utama adalah kaki kamu harus kaki, bukannya pinggul. Ya, ingat, jangan, itu bahaya. Oke, kaki duluan, kurang lebih gitu. Nah, oke. Ya, baiklah, kayaknya cukup sekian ya. Kayaknya udah terlalu lama saya menjelaskannya ke kamu, takutnya kamu bosan deh sama saya. Nah, oke. Untuk minggu ini saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.